Shalom bagi kita semua, Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari yang dikasihi Tuhan Yesus. Sebelum kita memulai atau melanjutkan segala aktivitas kita pada hari ini, marilah kita merenungkan firman Tuhan. Oleh sebab itu, kita berdoa. Kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari, firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini Senin tanggal 10 Juni 2024 berdasar ayat harian Almanak di HKBP tertulis di kitab Rut pasal 2 ayatnya yang ke-12. Saya akan bacakan dari Alkitab Terjemahan Baru edisi kedua. Demikian firman Tuhan. Kiranya Tuhan membalas perbuatanmu. Kiranya upahmu sepenuhnya dikaruniakan oleh Tuhan Allah Israel, yang di bawah sayapnya engkau datang berlindung. Demikianlah firman Tuhan. Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, kabar baik yang menyapa kita pada hari ini adalah tentang pertemuan atau percakapan antara Rut dengan Boas. Namun sebelum sampai kepada pertemuan itu, Rut merupakan menantu dari Naomi. Setelah suami Rut yang bernama Mahlon meninggal dunia dan juga mertua laki-lakinya yang bernama Elimelek, maka Naomi memutuskan untuk pulang ke kampung halamannya, yaitu Yehuda dan tepatnya di Betlehem. Sebab pada saat itu Naomi mendengar bahwa di Yehuda atau di Betlehem sudah tidak terjadi kelaparan lagi. Naomi menyuruh kedua menantunya yaitu Orpa dan Rut untuk kembali ke rumah orang tuanya masing-masing. Awalnya Orpa dan Rut bersikeras untuk tetap ikut bersama dengan Naomi. Namun pada akhirnya Orpa lebih memilih kembali ke rumah orang tuanya, kembali ke bangsanya yaitu bangsa Moab. Namun berbeda dengan Rut yang tetap berkomitmen untuk mengikut Naomi pulang ke Israel atau ke kampung halamannya Naomi. Rut tidak hanya mencintai suaminya yang bernama Mahlon, tetapi juga mengasihi ibu mertuanya. Bahkan Rut mencintai Allahnya Naomi yaitu Allah Israel, walaupun Rut itu adalah seorang Moab, yaitu bangsa yang tidak percaya kepada Allah Israel. Bahkan Rut berkata kepada mertuanya Naomi, "Kemanapun engkau pergi, ke situ juga aku akan pergi. Di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamu lah bangsaku, Allahmu lah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana." Rut pasal 1 ayat yang ke-15. Artinya, Rut tidak hanya sekedar mau menemani mertuanya, tetapi mengikuti kepercayaan mertuanya yaitu Naomi. Lalu, setelah Naomi dan Rut tiba di Betlehem, pada saat itu sedang masa permulaan panen jelai. Akhirnya, untuk menyambung kehidupan mereka, Rut memutuskan untuk bekerja di ladang milik Boas. Boas itu adalah kerabat dari suaminya Naomi, yaitu Elimelek. Lalu, ketika Rut sedang bekerja memungut jelai di ladang Boas, Boas bertemu dengan Rut. Ternyata Boas telah mendengar bagaimana kesetiaan si Rut kepada mertuanya yang bernama Naomi. Sehingga Boas sebagai pemilik ladang itu berbuat baik kepada si Rut. Karena si Boas sangat mengetahui bagaimana perjalanan hidup, kisah hidup si Rut. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari yang dikasihi Tuhan, dari kisah hidupnya Rut ini kita melihat bahwa seorang Rut yang suaminya telah meninggal dan mertua laki-lakinya pun sudah meninggal, tetapi dia mau ikut setia menemani mertuanya yang bernama Naomi pulang ke Betlehem.
bahkan dia mengasihi, bahkan mengikut kepercayaan mertuanya, yaitu percaya kepada Allah. Oleh karena itu, kita di sini mau melihat bagaimana sebagai pengikut Tuhan yang setia, kita juga harus berkorban. Sebagaimana Ruth yang meninggalkan keluarganya, meninggalkan sanak saudaranya, meninggalkan bangsanya, dia lebih memilih ikut dengan mertuanya, bahkan mengikuti, percaya kepada apa yang dipercaya oleh mertuanya. Demikian juga dengan kita, Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Ketika kita mengaku sebagai pengikut Tuhan yang setia, berarti kita mencintai Tuhan lebih dari segalanya. Mencintai Tuhan di atas apapun, mengutamakan Tuhan di atas apapun, menjadikan Tuhan nomor satu di dalam hidup kita. Artinya, ketika kita mengaku bahwa kita adalah pengikut Tuhan, orang percaya, berarti kita harus mau berkorban. Kita harus mencintai Tuhan di atas jabatan, pangkat, harta, kepunyaan, bahkan keluarga. Artinya, kita mau setia melakukan apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Ketika kita menjadi orang-orang yang setia mengikut Yesus, ada harga yang harus dibayar. Lukas 9 ayat 23 mengatakan, setiap orang yang mau mengikut Yesus, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut Yesus. Artinya, kita harus benar-benar menjadi orang Kristen yang setia kepada Tuhan. Kesetiaan itu terlihat di dalam kehidupan kita. Kita setia kepada firman Tuhan. Di dalam rumah tangga pun, kesetiaan kita kepada Tuhan terlihatlah ketika suami setia kepada istri dan juga istri setia kepada suaminya. Kalau orang yang benar-benar setia kepada Tuhan, berarti dalam kehidupannya pun ia juga setia. Demikian juga dengan remaja dan apostle Bulung, tidak malu mengakui bahwa dirinya adalah seorang pengikut Yesus di hadapan semua orang. Orang yang setia kepada Tuhan, berarti dia juga setia beribadah kepada Tuhan. Saudara-saudari, ketika kita setia kepada Tuhan, ketika kita mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan, seperti Ruth yang mengasihi ibu mertuanya, yang percaya kepada Allah Israel, maka kesetiaan Ruth membuahkan kebaikan, membuahkan buah yang manis. Demikian juga dengan kita. Ketika kita setia kepada Tuhan, maka kesetiaan kita itu akan berbuah kebaikan. Dan akhirnya Ruth dinikahi oleh Boaz, dan kehidupan Ruth dan Naomi menjadi sejahtera di Bethlehem. Demikian juga dengan kita. Ketika kita setia mengikut Tuhan, memang banyak tantangan, hambatan, penderitaan yang kita hadapi. Namun kesetiaan kita kepada Tuhan itu akan membuahkan kebaikan bagi kita, yaitu kehidupan yang kekal di surga. Mari menjadi orang percaya yang tetap setia kepada Tuhan, walaupun ada harga pengorbanan. Dan kita tunjukkanlah kesetiaan kita itu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta di sorga, pada hari ini kami telah diingatkan oleh firman-Mu tentang kesetiaan seorang yang bernama Ruth kepada mertuanya, sehingga ia meninggalkan sanak saudaranya, keluarganya, bahkan bangsanya, dan dia menjadi percaya kepada Engkau, Allah. Oleh karena itu Bapa, kami sebagai orang percaya, kami sebagai pengikut-pengikut-Mu, tentu menjadi orang yang setia kepada Tuhan harus membayar harga yang mahal, harus penuh dengan pengorbanan. Oleh karena itu Tuhan, kami adalah orang-orang yang setia kepadamu. Kami siap menghadapi banyak tantangan, hambatan, bahkan penderitaan untuk tetap setia kepadamu.
Dan kesetiaan kami itu Bapa terlihatlah dalam kehidupan kami setiap hari. Kami setia mengikut firman-Mu. Kami menjadi orang yang setia memuji dan memuliakan nama-Mu. Orang-orang yang setia kepada Tuhan terlihatlah dari kesetiaannya mencintai Tuhan, mengutamakan Tuhan di atas apapun. Oleh karena itu Tuhan, kuatkanlah kami menjadi orang-orang yang setia kepadamu. Bapa, berkatilah, mampukanlah kami, sertailah kami ketika kami melaksanakan segala aktivitas kami pada hari ini, baik di rumah, baik di pekerjaan, maupun di sekolah, maupun di perkuliahan. Terima kasih Bapa, berkatilah kami pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Dan ampuni kami Bapa atas segala dosa kami. Di dalam putra-Mu Yesus kami berdoa dan bersyukur. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin.